Amerika Serikat menolak untuk menjadi salah satu sponsor resolusi PBB dalam peringatan 3 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Rancangan resolusi ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas teritorial Ukraina dan mengutuk agresi Rusia. Sebelumnya AS secara konsisten mendukung resolusi tersebut. Namun tahun ini AS memilih untuk tidak melakukannya seiring adanya kemungkinan perubahan kebijakan pemerintahan Trump. Lebih dari 50 negara telah menjadi sponsor resolusi Ukraina. Selain di PBB, AS telah menolak penggunaan kata tertentu dalam pernyataan kelompok G7 yang akan datang. AS menentang penggunaan istilah agresi Rusia. Frasa ini telah menjadi standar dalam komunikasi G7 sejak dimulainya konflik pada tahun 2022. Keberatan tersebut telah menyebabkan penundaan dalam penyelesaian pernyataan dan telah menimbulkan kekhawatiran di antara anggota G7 lainnya dalam masalah konflik Rusia-Ukraina. Pemerintahan Trump meningkatkan tekanan pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelesaikan kesepakatan yang memberikan AS saham signifikan di sektor mineral Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz menekankan pentingnya Ukraina kembali ke meja perundingan, terutama setelah Zelensky sebelumnya menolak proposal tersebut karena jaminan keamanan yang tidak memadai. President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that he hasn't come to the table, that he hasn't been willing to take this opportunity that we have offered. I think he eventually will get to that point, and I hope so very quickly. AS berupaya mengakses sumber daya yang berharga termasuk litium dan mineral penting lainnya, sebagai bagian pembayaran bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina. There's a foundry that processes aluminum in Ukraine. It's been damaged. It's not at its current capacity. If that is restored, it would account for America's entire imports of aluminum for an entire year. That one foundry. There are tremendous resources there. Not only is that long-term security for Ukraine, not only do we help them grow the pie with investments, but we do have an obligation to the American taxpayer in helping them recoup the hundreds of billions that have occurred. Di tengah ketegangan diplomatik ini, konferensi pers bersama yang direncanakan antara utusan AS Letnan Jenderal Keith Kellogg dan Presiden Zelensky di Kiev tiba-tiba dibatalkan atas permintaan delegasi Amerika. Pembatalan ini menyusul serangkaian perdebatan sengit termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut Zelensky sebagai diktator dan menyatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas konflik yang sedang berlangsung. He was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, yes, sir. To say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast because that war is going in the wrong direction. Komentar Trump tersebut telah ditanggapi dengan bantahan keras dari pejabat Ukraina dan semakin memperburuk hubungan bilateral. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka, ikuti akun dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.